Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aceh Batiar. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan yaitu yang namanya analisa laporan keuangan. Nah, oke, pada analisa laporan keuangan ini tentunya ada yang dinamakan lingkup analisa laporan keuangan. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada analisa rasio keuangan, yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan angka dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada analisa tren laporan keuangan, yaitu di sini melihat perubahan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah analisa perbandingan dengan industri. Nah, di sini yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Kemudian selanjutnya ada tujuan analisa laporan keuangan. Nah, di sini tujuan analisa laporan keuangan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada membuat keputusan. Nah, berarti membuat keputusan ini yaitu dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian tujuan yang kedua untuk memperlihatkan kesehatan keuangan bisnis. Nah, di sini yaitu memberikan ide tentang kesehatan bisnis dan performa keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menemukan potensi resiko dan peluang. Nah, di sini yaitu melihat faktor yang dapat menjadi resiko atau peluang bagi perusahaan. Nah, selain tujuan, analisa laporan keuangan juga mempunyai manfaat. Nah, ya, manfaat analisa laporan keuangan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada kolaborasi untuk tim. Nah, yaitu untuk memotivasi kerja tim dan membuat keputusan secara kolektif. Kemudian manfaat yang kedua yaitu ada target bisnis. Nah, pada target bisnis ini yaitu menentukan tujuan dan strategi bisnis untuk dikembangkan di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu adalah keuangan yang stabil. Keuangan yang stabil ini yaitu memperlihatkan kondisi keuangan bisnis sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Nah, selain tujuan manfaat, analisis laporan keuangan juga mempunyai hubungan antara akuntansi dan pengambilan keputusan. Nah, di sini hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada data akuntansi. Data akuntansi ini yaitu mengumpulkan dan merekam data keuangan yang diperlukan dalam pembuatan keputusan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada laporan keuangan atau melakukan penyajian dan pembacaan laporan keuangan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisa laporan keuangan dan data akuntansi yang terkumpul. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan analisa akuntansi, analisis keuangan, dan analisa laporan keuangan. Nah, yang pertama ini perbedaan analisa akuntansi, yaitu berfokus pada perekaman transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada analisa keuangan, yaitu berfokus pada kinerja keuangan bisnis dari sudut pandang makro dan ekonomi.
Kemudian yang terakhir ada analisa laporan keuangan, yaitu untuk berfokus pada interpretasi dan pemahaman laporan keuangan dalam konteks keputusan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya laporan posisi keuangan. Nah, pengertian laporan posisi keuangan ini yaitu laporan yang menyajikan informasi atau posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian ada juga aspek-aspek yang sangat penting dalam laporan posisi keuangan ini. Nah, yaitu menunjukkan sumber daya dan kewajiban perusahaan serta kinerja keuangan dan likuiditasnya. Selain itu, laporan posisi keuangan juga mempunyai manfaat, yaitu dapat membantu pemilik atau investor dan kreditor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, selanjutnya ada juga dalam analisa laporan keuangan itu tentunya ada juga laporan laba rugi. Nah, pengertian laba rugi ini adalah laporan yang memaparkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian, laba rugi juga mempunyai aspek yang sangat penting, yaitu mendefinisikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian, laporan laba rugi juga mempunyai manfaat. Manfaatnya yaitu dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis dan mencapai tujuan finansial perusahaan. Kemudian, ada juga dalam analisis laporan keuangan itu yang disebut dengan laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal ini yaitu laporan keuangan yang menyajikan perubahan dalam modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian laporan perusahaan modal juga mempunyai aspek yang sangat penting, yaitu memperlihatkan sumber-sumber modal yang digunakan perusahaan, termasuk modal pemilik dan modal pinjaman. Kemudian laporan perubahan modal juga mempunyai manfaat. Manfaatnya yaitu dapat membantu pemilik ataupun investor dan kreditor dalam memahami sumber modal dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya pastinya dalam analisis laporan keuangan ada juga yang dinamakan dengan laporan arus kas. Arus kas ini yaitu laporan keuangan yang memaparkan arus kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian, laporan arus kas juga mempunyai aspek yang sangat penting, yaitu dengan memperlihatkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Selain itu, laporan arus kas juga mempunyai manfaat. Manfaat dalam laporan arus kas ini yaitu dapat membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas keuangan perusahaan dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Oke, selanjutnya yaitu ke kita contohnya di sini misalkan ada dari PT Maju Pesona laporan posisi keuangan pertanggal 30 Desember 2018. Nah, di sini asetnya yaitu kasnya 1.000,
dan piutangnya yaitu 150.000, persediaan barangnya 250.000, mesinnya yaitu 500.000 dan total aktifanya 1 juta rupiah. Kemudian hutang dan modalnya juga, hutang lancarnya yaitu 200.000, hutang jangka panjangnya 400.000, modal usahanya 300.000, dan laba ditahannya yaitu 100.000. Nah, kemudian di sini penjualan bersihnya yaitu 2 juta dan harga pokok penjualannya 1.500.000. Dan kemudian penjualan bersih itu dibagi atau dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu yang namanya laba kotor, yaitu laba kotornya adalah 500.000. Berdasarkan laporan keuangan di atas, hitung dan jelaskan rasio keuangan yang dapat dibuat. Nah, oke. Di sini terlihat adalah rasio likuiditas itu yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Salah satu rasio likuiditas yang dapat dihitung adalah current ratio. Current ratio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Kemudian, rumus current ratio ini adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dari laporan keuangan. Kemudian aset lancar perusahaan ini tadi adalah 500.000, kemudian kas ditambah piutang ditambah persediaan. Dan kewajiban lancar perusahaan adalah berarti 200.000. Maka current ratio perusahaan adalah 500.000 dibagi 200.000 yaitu 2,5. Perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Kemudian ada juga yaitu rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Kemudian salah satu rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu mengukur seberapa besar kewajiban finansial jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Rumus debt to equity ratio adalah debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas dari laporan keuangan total uang perusahaan yaitu adalah 600.000. Kemudian hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dan total ekuitas perusahaannya adalah 400.000. Kemudian modal usaha ditambah laba ditahan. Maka debt to equity ratio perusahaan adalah 600.000 dibagi 400.000, yaitu karena rasionya 1,5. Jadi perusahaan memiliki kewajiban finansial jangka panjang sebesar 1,5 kali dari total ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Kemudian ada rasio profitabilitas yang dimana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Nah, salah satu rasio profitabilitas ini yang dapat dihitung adalah gross profit margin. Gross profit margin ini yaitu mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total penjualan. Kemudian rumus gross profit margin ini yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100% dari laporan keuangan. Kemudian laba kotor perusahaan adalah 500.000 dan penjualan bersih perusahaan adalah 2 juta. Maka gross profit margin perusahaan adalah 500.000 dibagi 2 juta dikali 100, yang dimana menjadi 25% perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 25% dari total penjualan bersih yang dilakukan. Nah,
Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Itu analisa laporan keuangan adalah metode krusial untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dengan memahami jenis-jenis laporan keuangan dan fungsinya. Kemudian perusahaan dapat memperlihatkan performa keuangan mereka dengan jelas, memperoleh kemampuan menganalisa data yang berharga dan membuat keputusan yang lebih cerdas untuk kemajuan perusahaan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang analisis laporan keuangan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.